Hai everyone, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan komponen utama apa aja sih yang kita butuhkan jika kita ingin melakukan build up PC pada umumnya, dan langkah-langkah cara perakitan komponennya tersebut. Komponen utama yang paling penting itu adalah motherboard. Di sini saya menggunakan motherboard dari Biostar tipe A780L3C dengan menggunakan prosesor soket AMD yaitu AM3. Dan untuk komponen selanjutnya yaitu prosesor. Di sini saya menggunakan prosesor dari AMD Athlon 2 X2 260 dengan clock speed 3,2 GHz dan fabrikasi 45 nanometer. Sini bentuknya seperti ini. Di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara pemasangan prosesor ke dalam soket motherboardnya. Yang perlu kita perhatikan adalah pada prosesor ada sebuah segitiga kuning dan kita harus mencocokkannya pada soket tersebut. Di sini segitiganya berada di sini dan langsung saja kita praktekkan cara pemasangannya. Pasang hati-hati. Untuk AMD, jika sudah tidak goyang seperti ini, itu menandakan dia cocok. Dan langsung saja kita kunci. Untuk pemasangan prosesor sampai di sini sudah selesai. Untuk komponen selanjutnya adalah RAM. Di sini saya menggunakan RAM GDDR3 1 GB dari Fusi Pro. Untuk pemasangannya cukup mudah. Di dalam soket RAM motherboard bisa kita lihat di sini ada seperti batasan dari sini ke sini, dan langsung saja kita cocokkan posisi RAM-nya. Ada lubang seperti ini dan langsung masukkan. Kita tekan saja sampai berbunyi klik. Itu tandanya RAM sudah terpasang dengan baik dan benar. Komponen selanjutnya yang digunakan sebagai penyimpanan. Di sini saya menggunakan hard disk 500 GB dari Seagate. Dan untuk media penyimpanan ini saya lebih merekomendasikan menggunakan SSD ya, karena kecepatan baca dan write-nya lebih cepat dari hard disk. Dan hard disk ini mudah rentan dengan getaran, jadi apabila terjatuh dia rentan rusak. Dan untuk menghubungkan hard disk dengan motherboardnya, di sini saya menggunakan kabel serial ATA atau SATA yang dicolokkan langsung ke motherboard di posisi ini, bebas mau pilih yang mana. Dan ujung satunya lagi langsung kita hubungkan ke hard disknya. Komponen selanjutnya adalah CPU cooler. Di sini saya hanya menggunakan CPU cooler bawaan dari prosesornya. Yang posisi CPU cooler ini adalah di atas prosesor dan langsung dipasang ke antara dua pin ini untuk supaya lebih eratnya. Selanjutnya adalah VGA card. Di sini saya menggunakan ATI Radeon dari AMD. Sebenarnya VGA card ini opsional ya, tidak harus wajib ada di setiap PC kalian. Kalian bebas mau pakai atau enggak. Dan posisi pemasangan dari VGA card sendiri adalah di sini. Untuk pemasangan kalian harus membuka ini, posisinya harus terbuka dorong, lalu kita colok yang bagian pin-pin emasnya ini. Pemasangan lebih kurang lebih mirip seperti RAM ya. Selanjutnya komponen yang tidak kalah penting dari yang lain tadi adalah power supply, yang fungsinya dimana ini mengaliri aliran listrik atau tenaga buat dari komponen-komponen yang lain seperti RAM atau prosesor ini bisa berjalan ya. Di sini saya menggunakan power supply advance 450 watt model ATX. Untuk pemasangan VGA bisa dibilang mirip dengan pemasangan RAM ya. Yang pertama kalian harus perhatikan pengunci bagian di bawah ini harus berada di posisi bawah. Lalu pin dari VGA ini kan ada yang kecil ada yang besar. Cocokkan saja dengan yang ada pada VGA tadi, seperti ini, yang kecil ada yang besar. Dan langsung saja kita tekan seperti ini sampai dia berbunyi klik. Untuk pemasangan kabel dari power supply-nya adalah cuma pemasangan yang pertama di 24 pin. Kita colokkan sampai di sini sampai semuanya rata. Dan lanjut ke port 4 pin yang ada di sini. Pada pemasangan hard disk ke motherboard, pertama kita colok kabel SATA di sini. Lalu yang kabel ujungnya satu lagi langsung kita colok ke hard disknya.
seperti ini. Jika sudah seperti ini, jangan lupa kabel dari power supply-nya kita colok langsung ke harddisk supaya harddisknya ini bisa terbaca oleh komputer apabila sudah menyala. Pada pemasangan CPU coolernya, yang pertama adalah kita lakukan pemasangan pada pin motherboard yang berada di sini. Kita lanjut memasang ini ke atas prosesor. Pemasangannya cukup mudah. Yang pertama ada pengunci di sini, jangan lupa masukkan tuas yang ada di sini ke dalamnya. Lakukan hal yang sama kepada PC. Apabila sudah masuk seperti ini, langsung saja kita kunci. Kira-kira seperti inilah bentuk hasil dari perakitan kita tadi, baik dari pemasangan VGA card, RAM, prosesor dan lain-lainnya. Pada di menu main kita bisa melihat BIOS informasi kita dan juga bisa mengatur timing waktu pada komputer. Pada menu advance ada beberapa submenu yang digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai di dalam komputer. Pada menu chipset kita bisa mengatur performa dari prosesornya sendiri dan komponen onboard pada motherboard tersebut. Pada menu boot ini digunakan untuk mengatur proses komputer menyala dan juga prioritas di mana komputer itu akan mengambil data Windows baik di hard disk, flash disk atau CD-ROM. Pada menu ini kita bisa mengamankan keamanan dari sistem PC atau laptop kita, baik kita memberi password pada OS-nya dan juga dapat memberi password pada hard disk kita. Pada menu exit digunakan untuk keluar dari sistem BIOS, baik menyimpan data yang telah kita lakukan maupun tidak menyimpan data yang telah kita lakukan sebelumnya.